keseriusan anak kami, bercita-cita dia di sana untuk mengembangkan, mempelajari ilmu tahfiz. Setelah pulang kemari, dia idenya buka tempat mengaji untuk mengajar anak-anak yang ada di dusun ataupun di desa Parangtualang ini. Tanjung Pura. Sejarah Islam di kawasan ini tidak bisa dipisahkan dari peran kerajaan Melayu Langkat yang pernah berjaya pada abad ke-19. Wilayah ini juga terkenal dengan Besilam atau yang dikenal sebagai Babu Salam, yang merupakan kawasan yang menjadi pusat syiar Islam sejak didirikan oleh Tuan Guru Babu Salam, seorang ulama karismatik yang menyebarkan ajaran Islam melalui pendekatan tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jejak Islam, sebuah perjalanan penuh hikmah untuk mengungkap cerita-cerita inspiratif di balik penyebaran agama Islam. Pada episode kali ini kita akan mengunjungi Padang Tualang, sebuah wilayah yang memiliki sejarah panjang dalam perjalanan dakwah di Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Pada hari ini kita akan bertemu dengan sosok inspiratif, yaitu seorang guru sekaligus pensyiar Islam di Padang Tualang, yang mendedikasikan dirinya untuk mengajar siswa-siswa di tahfiz Quran dan pondok pesantren. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Untuk memulai perjalanan ini agar diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mengucap basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Jejak Islam, syiar dari Padang Tualang, kita mulai. Di tengah teduhnya Tanjung Pura, ada sosok luar biasa yang mengabdikan hidupnya untuk syiar Islam melalui pendidikan Al-Quran. Dialah Mawadah, seorang guru tahfiz di Madrasah Aliyah Negeri 2 di Tanjung Pura, dan juga menjadi pengajar di pesantren dan rumah tahfiz di Padang Tualang. Dengan ketulusan hati, ia tak hanya memberikan ilmu, tetapi juga membimbing anak-anak untuk mencintai Al-Quran dan menjadikannya pedoman hidup. Menurut saya, pembelajaran tahfiz atau menghafal Al-Quran di usia remaja seperti saya sekarang itu sangat penting dan sangat bagus, karena itu adalah salah satu bentuk kecintaan umat muslim itu sendiri terhadap agamanya. Dengan tidak hanya mengaji atau membaca Al-Quran, tetapi juga dengan menghafal ayat-ayat suci Al-Quran. Menurut saya, belajar tahfiz di usia saya sekarang ini merupakan sebuah pelajaran yang efektif. Karena apa? Karena setelah kita beranjak dari sekolah SMA atau saya sendiri di Ariman, kita bakalan menjalani kehidupan yang ya nggak ada lagi bimbingan-bimbingan seperti itu. Jadi menurut saya itu dengan belajarnya tahfiz di usia sekolah SMA ini itu efektif untuk kita bakalan jadi pemimpin untuk selanjutnya. Bukan cuma untuk pemimpin diri kita sendiri, untuk orang-orang lain, untuk keluarga kita lebih tepatnya nantinya. Assalamualaikum Kak Mawadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Ainun. Ya. Nah, maksud kedatangan Ainun ke sini ingin mempelajari syiar Islam yang ada di Padang Tualang ini. Boleh nggak Kak Mawadah ajak Ainun untuk mengikuti kegiatan kakak sehari-hari?
Masya Allah, boleh dengan senang hati. Saya salah satu pengajar di Mandua Langkat ini. Kebetulan di rumah kami ada mendirikan sebuah lembaga Pondok Tahfizul Quran Arifahiyah. Dan juga alhamdulillah saya sebagai pengajar di Pondok Pesantren Modern Tajuk Salam. Jadi kalau kakak mau ikut, boleh ayo. Kebetulan siang ini saya juga ada jadwal mengajar di rumah. Alhamdulillah. Jadi Aydan boleh nih ngikuti kegiatan kakak? Boleh, ayo. Boleh sekali langsung sekarang kak? Boleh, ayo. Saya merasa sangat terinspirasi oleh semangat Mawaddah yang tak hanya berdedikasi di sekolah dan pesantren, tetapi juga memiliki rumah tahfiz sendiri di tengah masyarakat. Hari ini, saya berkesempatan untuk ikut bersamanya menuju rumah tahfiz yang ia kelola. Alhamdulillah, udah sampai kita kak. Alhamdulillah. Jadi ini tempatnya kak? Iya, ini Pondok Tahfizul Quran Arifahiyah. Oke, ini bahasa tak sini. Yuk kak masuk. Di balik dedikasi seorang Mawaddah sebagai guru tahfiz di sekolah dan pesantren, rumah tahfiz ini menjadi tempat ia mencurahkan seluruh perhatiannya. Rumah tahfiz ini berdiri dengan tujuan mulia, membimbing anak-anak untuk membaca, memahami, dan menghafal Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzah an qawli wa fi'li wa niyati bihi Setiap harinya, rumah ini menjadi saksi bagaimana Mawaddah dengan sabar membimbing para santri kecilnya, membentuk mereka menjadi generasi yang mencintai Al-Quran. Tempat sederhana ini tak sekedar ruang belajar, tetapi juga menjadi tempat lahirnya cahaya harapan bagi masa depan Islam. wa hayrati. Alhamdulillah, yang lain dilancarkan hafalannya dan juga diulang bacaan Al-Quran dan Iqra-nya. Ya, silahkan dibuka. Yang sudah lancar, yang mau maju untuk menyetorkan hafalan, ayo maju sini. Sosok Mawaddah kalau di rumah ini dia salah satu anak kami yang waktu masa pendidikan dari usia 6 tahun kan. 6 tahun di RA, terus di tingkat ULA dan USTA. Ide pertamanya setelah dia belajar tamat dari Mandua Langkat, dia hijrah
ke Jogja. Salah satu di sana pondok pesantren yang terkenal juga di Jogja namanya Al-Munawir. Beliau anak kami ini belajar di sana selama 4 tahun, belajar program tahfiz. Nah, jadi alhamdulillah dengan keseriusan anak kami, bercita-cita dia di sana untuk mempelajari ilmu tahfiz. Setelah pulang kemari, dia idenya buka tempat mengaji untuk mengajar anak-anak yang ada di dusun ataupun di desa Perantauan ini. Mawaddah memiliki tekad besar mencetak generasi Qur'ani yang tak hanya mampu membaca Al-Quran, tetapi juga menghafal dan menghayati maknanya. Melalui rumah tahfiz sederhana ini, Mawaddah membuka pintu seluas-luasnya bagi anak-anak yang ingin belajar dan menghafal Al-Quran tanpa memandang latar belakang mereka. Di rumah tahfiz ini, Mawaddah mengajarkan lebih dari sekedar hafalan. Ia menanamkan cinta, adab, dan akhlak Islami kepada anak-anak. Sebuah misi mulia yang menjadikan tempat ini sebagai pusat cahaya ilmu dan iman di tengah masyarakat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Hayya 'alas salah, Hayya 'alal falah, Qad qamatis salatu, Qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunafa'a lillahi ghayra musyrikina bih. Wa man yusyrik billahi faka'annama kharra minas samaa'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum fiha manafi'u ila ajalin
musamma summa. Ulangi coba dari ila. Ila ajalin musamma summa mahilluha. Ulangnya dari summa. Summa mahilluha. Summa mahilluha ilal baitil atiq. Panjang ujungnya. Ulangi dari ilal baitil. Ilal baitil atiq. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Kak boleh tanya nggak gimana bacaan Ainun tadi? Alhamdulillah secara keseluruhan itu udah bagus. Cuman ya namanya membaca Al-Quran ya pasti butuh proses kan dalam setiap mempelajarinya. Jadi masih ada sedikit-sedikit yang mungkin huruf-huruf makhrajul huruf yang belum tepat, tapi harus berproses, insya Allah nanti bisa. Ternyata membaca Al-Quran yang baik dan benar itu nggak bisa didapat dalam waktu yang instan ya Kak. Iya Ternyata. betul. Iya betul. Kita harus terus berusaha belajar karena sebaik-baik manusia itu adalah yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Jadi kita sebagai seorang muslimah itu harus ada rasa di hati untuk terus belajar Al-Quran walaupun kita udah paham gitu, udah paham, karena Allah itu senang lihat hambanya yang berproses. Kak Mawadah, apa nih kira-kira harapan dan pesan Kak Mawadah untuk generasi muda agar lebih mencintai Al-Quran? Harapan dan pesan saya untuk generasi muda terus lebih bersemangat lagi dalam mempelajari Al-Quran, dalam mempelajari khususnya membaca ya. Jadi jangan berhenti sudah lancar nih membaca, harapannya mereka ada niat untuk menghafal, untuk menjaga Al-Quran sehingga Al-Quran itu bisa menjadi pegangan dia nanti ketika sudah dewasa. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih ya Kak Mawadah untuk hari ini, banyak sekali ilmu yang Ainun dapat. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'ala Allahul malikul haqq. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. Ketika fajar mulai menyingsing di padang tualang, langkah Mawaddah sudah terarah menuju salah satu pesantren tempat ia mengajar. Selepas melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid pesantren, ia memulai aktivitasnya dengan mengajar para santri. Waktu subuh menjadi saat terbaik untuk menghafal Al-Quran. Dalam keheningan pagi, Mawaddah membimbing santriwati dengan suara lembut, memimpin mereka mengulang hafalan ayat-ayat suci. Dengan sabar, ia memperhatikan setiap bacaan santri, memperbaiki tajwid, meluruskan makhraj,
dan memberikan motivasi agar mereka tetap semangat. Di sela-sela sesi hafalan, ia juga menyelipkan pesan-pesan tentang akhlak Islami, mengajarkan bagaimana Al-Quran seharusnya menjadi pedoman hidup. Subuh di pesantren bukan sekedar rutinitas, tetapi sebuah momen penuh keberkahan di mana ilmu dan iman dipupuk. Mawaddah meyakini bahwa santri-santri ini adalah generasi yang kelak akan meneruskan syiar Islam, membawa cahaya Al-Quran ke setiap sudut masyarakat. Dari rumah tahfiz hingga pesantren, perjalanan Hari Mawaddah adalah cerita tentang dedikasi, cinta, dan pengabdian. Ia tak hanya menjadi seorang guru, tetapi juga seorang pembimbing, inspirasi, dan pelita bagi generasi muda yang sedang mencari cahaya dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Kisah Mawaddah mengingatkan kita bahwa syiar Islam tidak selalu membutuhkan kemegahan, melainkan cukup dengan keikhlasan hati dan ketulusan langkah. Saya dan teman-teman sendiri juga merasa berat mungkin kalau misalnya adanya pelajaran tahfiz. Namun di samping itu mari kita lihat bersama bagaimana manfaatnya jika kita belajar tahfizul Quran untuk kedepannya. Bukan hanya manfaatnya kita rasakan pada saat ini, tapi juga untuk kedepannya di kehidupan selanjutnya. Semangat untuk kita belajar tahfiz, mungkin memang capek, tapi pelan-pelan pasti kita bisa untuk hafal Al-Quran itu dan capain target-target yang ada. Agar kita nanti bisa mencintai Al-Quran, eratkan persaudaraan untuk kita dan generasi-generasi selanjutnya. Menghafal Al-Quran itu tidak sulit, tetapi yang sulit itu mempertahankan dan menjaga hafalan itu sendiri sampai ke akhirat nanti. Untuk generasi yang di luar, di seluruh Indonesia lah katakan, supaya terus kita mengikuti contoh-contoh yang ada tentunya dalam mengembangkan Al-Quran ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Perjalanan kita kali ini sungguh memberikan banyak pelajaran. Dari sosok Mawaddah, kita belajar bagaimana syiar Islam tidak hanya diwariskan oleh orang-orang terdahulu, namun juga dapat kita kokohkan oleh generasi sekarang ini. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menebarkan kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Semoga perjalanan kita kali ini memberikan dan menginspirasi kita untuk selalu menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, saya Ainun Supina pamit undur diri. Sampai jumpa di perjalanan jejak Islam selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.